Baik, kita lanjutkan. Mungkin ini materi terakhir sebelum kita akhiri kajian kita, yaitu tentang penghalang, blockers, yang merusak pemahaman kita yang baik terhadap orang lain. Jadi ini merusak kemampuan berpikir sosial yang jernih. Ini mental blockers kalau bahasa saya. Jadi blockers mental. Hati-hati jangan sampai ada 4 hal ini dalam diri kita. Mari kita atasi, semoga tidak ada. Karena ini nanti merusak kehidupan sosial, kebersamaan kita dengan yang lain. Yang pertama namanya etnosentrisme. Yang kedua prejudice. Yang ketiga stereotyping. Yang keempat rasisme. Dan yang kelima discrimination, diskriminasi. 5 hal ini semoga tidak ada dalam diri kita, tidak menjadi kualitas diri kita. Yang pertama apa? Etnosentrisme. Etno itu etnis, sentris itu sentral, terpusat. Maksudnya menganggap satu budaya sebagai lebih unggul atau superior atau malah yang paling unggul di atas budaya yang lain. Orang yang terjangkiti etnosentrisme ini biasanya terus menganggap orang lain, budaya yang lain, kelompok masyarakat yang lain di luar dirinya itu sebagai rendah, sebagai jelek, sebagai tidak maju, sebagai tidak beradab, sebagai inferior, dan lain sebagainya. Ini namanya etnosentris. Pokoknya yang bagus kelompokku saja, yang bagus budayaku saja, yang bagus dan unggul itu organisasi, grupku, dan lain sebagainya. Mental-mental seperti ini, itu salah satu mental blocker, salah satu penyakit. Ya tentu saja dengan kita punya mental etnosentris ini, ya tidak bisa kita bergaul secara harmonis dengan yang lain. Yang jelas ya, yang terjadi kita akan merendahkan yang lain, menganggap orang lain tidak setinggi kita atau tidak setinggi budaya yang kita anggap tinggi. Ini kadang-kadang ya tidak harus kemudian budayaku, tapi ya budaya tertentu. Mungkin ada orang yang jatuh cinta dengan barat, sehingga pokoknya kalau tidak barat itu tidak, di luar barat itu masih primitif semua misalnya. Itu juga jenis etnosentris. Pokoknya kalau tidak etnisku itu tidak unggulan, yang paling unggulan itu ya etnisku. Itu namanya etnosentris. Nah, kemudian yang kedua prejudice. Prejudice ini kalau dimaknai letterlek itu prasangka. Jadi prasangka itu menyimpulkan atau membuat anggapan-anggapan yang keliru tentang seseorang atau sekelompok orang tanpa data atau hanya dengan sedikit data tentang orang itu atau tentang kelompok itu. Itu namanya prejudice, prasangka. Boleh kok kita menyimpulkan orang lain atau menyimpulkan kelompok lain sesuai perspektif kita. Meskipun nanti setelah disimpulkan, tetap kita harus menghargai pilihan dan perspektifnya setiap orang. Yang tidak boleh itu prejudice. Prejudice itu wong belum tahu, belum paham, tidak pernah meneliti secara serius, kok ikut-ikutan menyimpulkan, menuduh, memfitnah. Itu namanya prejudice. Jadi prasangka-prasangka tanpa dasar. Mungkin isinya prasangka atau prejudice itu sedikit atau banyak pas, tapi tetap yang namanya prasangka karena itu tanpa dasar, tanpa data,
ya dia sifatnya negatif, tidak etis, merusak kebersamaan. Mari kita hindari prasangka-prasangka. Ini membuat cara berpikir kita tidak jernih, khususnya dalam aspek social thinking tadi. Wong berpikir itu kan butuh data, butuh observasi yang serius, butuh penelitian, pendalaman. Jangan kesusu menyimpulkan. Makanya hari ini banyak terjadi keruwetan, karena banyak orang bicara, ngomong, berkomentar, dasarnya prasangkanya sendiri. Jadi dikira-kira. Nah, ini bahaya untuk kepentingan mutual understanding. Kita saling memahami, hidup bersama orang lain. Yang ketiga, stereotyping. Stereotyping, kadang-kadang kita menyebutnya cara berpikir stereotype. Stereotype itu mungkin agak mirip dengan prejudice tadi. Stereotype itu melakukan generalisasi yang negatif. Jadi tentang kelompok masyarakat tertentu atau kelompok budaya tertentu. Kadang-kadang tidak hanya generalisasi, tapi over generalisasi. Ini berpikir stereotype. Misalnya, mungkin teman-teman pernah ngalami ya dituduh karena kita berafiliasi dengan lembaga apa, organisasi apa. Dalam lembaga itu ada 1-2 orang yang negatif, kemudian disimpulkan semua yang ada di situ negatif. Misalnya tuduhan bahwa semua orang Islam itu teroris. Nah, tidak mau dijelaskan bahwa lo itu yang melakukan teror itu mudahnya oknumnya. Jadi tidak bisa dari situ disimpulkan Islam itu agama teroris. Kalau disimpulkan begitu itu namanya overgeneralisasi dan melahirkan stereotype. Jadi setiap kali bersentuhan dengan orang Islam terus deg-degan, dianggapnya ini sedang berhadapan dengan teroris. Itu stereotype. Ya contoh yang lain banyak. Nah, kita menganggap budaya tertentu, kalau orang dari daerah sana itu biasanya begini. Kalau orang dari daerah situ itu biasanya begitu ya. Biasanya yang negatif-negatif. Nah, ini namanya stereotype. Ini juga membahayakan untuk kehidupan bersama. Hati-hati dengan stereotype. Paling tidak, stereotype ini jenis ketidakadilan. Karena berarti yang tidak begitu dikait-kaitkan. Hanya kesalahan 1-2 orang dianggap sebagai kesalahan semuanya. Hanya keliru dari 1-2 oknum dianggap kekeliruan semuanya. Ini cara berpikir stereotyping.